Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah kumpulkan kita hadir bersama-sama ke dalam majlis yang penuh berkah dan kemuliaan ini, majlis tadabbur Al-Qur'an. Semoga semua kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita doakan untuk junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada umatnya ila yaumil qiyamah. Baik, pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an. Insya Allah hari ini kita akan tuntaskan surah Al-Anfal ya. Masya Allah, tidak terasa pagi ini kita sudah sampai ke ujung halaman terakhir daripada surah Al-Anfal. Berarti besok kita sudah pindah ke surat yang baru yaitu surat At-Taubah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan kita senantiasa memohon mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk menjalani tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya seperti biasa kita kembali lihat di ayat yang sebelumnya yang kita tadabburi. Ya, di ayat 70 atau 60, 68 ya. Allah mengatakan, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Ya, seperti kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ayat ini semacam teguran dari Allah kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat untuk memikirkan tawanan ya di saat mereka seharusnya fokus untuk terus berperang. Pada awal-awalnya begitu, dilarang oleh Allah untuk memikirkan tawanan perang. Makanya Allah mengatakan, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard ya. Tidaklah ada bagi nabi tersebut ya, meskipun di sini mungkin bukan nabi yang menginginkan tapi usulan-usulan dari para sahabat yang meminta nabi untuk menawan orang-orang musyrikin dan meminta tebusan ya, meminta tebusan dari orang-orang musyrikin supaya ya tentunya mendapatkan harta dunia ya. Maka Allah mengatakan, maka nali nabiin an yakuna lahu asra, tidaklah pantas bagi nabi itu untuk mendapatkan atau memperoleh atau memiliki tawanan hatta yuskhina fil ard, sampai dia melumpuhkan di bumi, artinya dia menguasai bumi, artinya dia menguasai musuh secara totalitas. Ya, nah itu seharusnya pada prinsipnya begitu. Jadi harus perang sampai titik darah penghabisan. Tetapi kata Allah, justru kalian turiduna aradad dunia, tapi kalian justru menghendaki harta benda dunia. Ya, itu teguran untuk para sahabat ya. Wallahu yuridul akhirah. Sementara Allah menginginkan akhirat untuk kalian, mati syahid ya, atau kemenangan untuk agama Islam ini, kejayaan untuk agama Islam. Jadi jangan pikir-pikir soal harta perang dulu, harta apa? Tebusan tawanan dulu gitu ya. Berperanglah dengan sungguh-sungguh sampai titik darah penghabisan. Pilihan hanya dua, syahadah, mati syahid atau mendapatkan kemenangan. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu setelah itu Allah mengatakan, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Sampai-sampai Allah mengatakan, kalaulah bukan karena ada ketetapan dari Allah. Ketetapan itu adalah halalnya rampasan perang, halalnya tawanan perang, ya. Kata Allah, kalaulah bukan karena ada ketetapan dari Allah yang telah berlaku, yang telah terdahulu, memang telah sebelumnya telah ditakdirkan, telah digariskan, ditetapkan oleh Allah bahwasanya ghanimah itu halal hukumnya, asra itu halal hukumnya. Maka kalau bukan karena itu, kalau kata Allah, lamassakum, maka tentu kalian akan ditimpa fima akhadtum, akibat apa-apa yang kalian ambil dari harta rampasan perang, ya, dari harta tebusan, dari tawanan, maka tentu akan kalian akan ditimpa, akan disentuh oleh azab yang sangat pedih, ya. Akan tetapi kan tidak jadi ya, karena memang pada dasarnya telah Allah tetapkan harta rampasan perang, asra,
tawanan perang itu boleh diambil oleh umat Islam. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah pun mengatakan, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba." Maka makanlah dari apa-apa yang kalian dapatkan daripada ghanimah yang kalian rampas dalam peperangan, halalan thayyiba. Dia itu halal dan baik hukumnya untuk kalian, ya. Jadi Allah perjelas sekarang hukumnya. Meskipun tadi Allah tegur karena ya seharusnya menunjukkan dulu totalitas dalam berjihad, dalam berperang sampai Islam mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Tidak langsung sibuk dan mulai pecah konsentrasi melihat harta benda dunia, ya. Tapi akhirnya Allah perjelas bahwasanya memang hukum daripada ghanimah dan asra itu boleh diambil oleh umat Islam. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni kekhilafan kalian, kesalahan kalian, dan Maha penyayang. Nah, kemudian di ayat selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, Allah mengatakan, Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya, dia perintah kepada nabi, seruan kepada nabi, tapi juga ibrah bagi kita semua. Wahai nabi, kata Allah, Qul liman fi aidikum, katakanlah kepada orang-orang yang ada di tanganmu, minal asra, dari tawanan-tawanan perang. Jadi ayat ini spesifiknya adalah ditujukan kepada orang-orang yang ditawan dari pasukan-pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dalam perang Badar. Jadi banyak sekali, sekitar 70 orang kalau tidak salah, yang ditawan oleh pasukan Rasulullah SAW dibawa ke Madinah. Termasuk paman beliau yaitu Al-Abbas, ya, paman Nabi yang waktu itu masih jadi orang musyrik bersama Abu Jahal memerangi Nabi, ditangkap oleh Rasulullah dan pasukannya, termasuk bersama sejumlah tawanan yang diboyong ke Madinah. Maka kata Allah, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang yang ada dalam tanganmu itu, minal asra, daripada tawanan-tawanan perang, korban-korban tawanan perang di perang Badar, in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Jika Allah mengetahui fi qulubikum khaira, ada di dalam hati-hati kalian kebaikan. Kebaikan di sini tentu maksudnya ada keimanan, ya. Kalau ada kebaikan atau kalian mau beriman kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, maka yu'tikum khaira. Maka dia Allah pasti juga akan memberikan kepadamu. Nah, tentu maksud ayat di sini bukan berarti kita mengandaikan kalau seandainya Allah tahu, berarti Allah nggak tahu dong gitu, ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya jika kalian bisa memaklumkan atau mengumumkan dalam hati kalian itu ada kebaikan, artinya kalian bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kalian buat Allah tahu, ya, dengan kalian timbulkan di hati kalian, kalian timbulkan keyakinan kalian bahwasanya kalian beriman dengan agama Islam, beriman dengan Rasulullah, maka kata Allah, yu'tikum khaira. Dia akan memberikan kepada engkau kebaikan. Jadi maksudnya kalau kalian berniat baik, memasang niat begitu, ya, untuk masuk dalam agama Islam dan mengikrarkannya, sehingga Allah mengetahuinya, maka Allah akan memberikan kepada kalian kebaikan. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti di sini Allah nggak tahu kalau nggak dikasih tahu, ya Bu, ya. Allah Maha tahu, ya Bapak dan Ibu. Allah Maha tahu. Tapi maksudnya di sini harus ada unsur kesengajaan, harus ada proklamir, ya, tidak hanya sekedar beriman dalam hati, ya, tapi tetap menjiharkan kekafiran. Nah, tidak boleh begitu. Atau malah sebaliknya, ya, tentu juga tidak boleh mengumumkan keislaman tapi di hati menyembunyikan kekafiran, itu lebih tidak boleh lagi. Tapi kalau memang mengaku Islam, ya jaharkanlah, umumkanlah, proklamirkanlah, sehingga kalian yu'tikum khaira, kalian akan mendapatkan kebaikan. Dari mana kebaikan tersebut Allah berikan? Mimma ukhidha minkum, ya, kebaikan atau sesuatu yang lebih baik daripada apa-apa yang telah diambil daripada kalian. Maksudnya adalah kalau kita baca asbabun nuzul daripada ayat ini, dalam sebuah riwayat disebutkan, ya banyak riwayat, ya, riwayat yang menjelaskan ayat ini, kata paman Rasulullah Al-Abbas, ya, diturunkan untuk beliau, yaitu ketika beliau setelah memproklamirkan keislamannya, kemudian resmi menjadi pengikut Rasulullah SAW, dan beliau waktu itu membayar tebusan, memang sebelum memproklamirkan Islam itu membayar tebusan sebanyak lebih kurang 40 ikat emas, uqiyah itu. Saya belum tahu uqiyah itu berapa. Ya katakanlah 40 emasnya emas, ya. Kalau di kampung saya 40 emas itu berarti 2,5 gram. Berarti kali 40 berarti 100 gram. Ya, 100 juta lebih kurang, ya Bapak Ibu, ya. Paman Rasulullah Al-Abbas ini menebus dirinya untuk tidak dibunuh atau untuk bisa dilepas kembali kepada keluarganya di Makkah. Namun setelah itu
dia mengurungkan niatnya untuk kembali ke Mekah dan dia malah justru menyatakan keislamannya. Nah, begitu paman Rasulullah Al-Abbas ini Islam dan tentunya ada sejumlah tawanan-tawanan lain yang mengikuti langkah yang sama. Ternyata setelah itu Rasulullah bagi-bagikan haknya, bagi-bagikan bagiannya dari harta rampasan perang yang sangat banyak yang didapatkan di perang Badar, sampai termasuk Al-Abbas radhiyallahu anhu dan juga para sahabat para tawanan lain yang telah memeluk agama Islam yang juga ikut bayar tebusan. Ternyata mereka juga mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah. Bahkan dalam riwayat disebutkan Al-Abbas ini, paman Rasulullah ini mendapatkan 20 budak. Ya, 20 budak itu berapa nilainya Bapak dan Ibu? Satu budak, kalau tidak salah dulu pernah saya teliti, itu nilainya sekitar 100 juta. Berarti dia dapat 2 miliar. Ya, dia bayar tebusan tadinya cuma 100 juta. Begitu menyatakan Islam, Masya Allah, dapat 2 miliar. Sehingga beliau punya budak 20 orang. Ya, dan memang seperti kita ketahui, budak kan tidak dihapuskan secara resmi di zaman Rasulullah. Ya, makanya itu tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Karena kalau seandainya Allah langsung menghapuskan hukum perbudakan, maka akan terjadi eh, kegoncangan ekonomi yang luar biasa. Orang-orang kaya akan langsung jatuh miskin, ya. Karena zaman dulu kekayaan itu di antara bentuknya adalah memiliki budak yang banyak. Namun mereka memilikinya dengan membeli. Mereka beli satu orang 100 juta. Ada yang punya budak 50 orang, berarti dia punya 5 miliar. Begitu budak dihapuskan, langsung hilang hartanya 5 miliar seketika, ya. Karena budak tersebut menjadi orang yang merdeka. Padahal mereka telah mengeluarkan modal yang sangat banyak untuk membeli budak-budak tersebut. Makanya Islam tidak langsung menghapuskan perbudakan, tetapi memotivasinya dengan banyak cara, ya, dengan cara apa namanya membayar kafarah, dengan cara janji-janji yang Rasulullah berikan untuk suatu amalan dan seterusnya. Nah, itu yang mereka dapatkan ketika mereka menyatakan keislaman. Jadi, ketika seseorang hijrah masuk ke dalam agama Islam, maka dia akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Wa yaghfir lakum, dan bukan hanya sekedar manfaat dunia, wa yaghfir lakum. Allah pun juga akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Ketika seseorang yang tadinya kafir, musyrik, jahiliyah, telah melakukan seluruh bentuk dosa-dosa besar, begitu dia menyatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, langsung Allah ampuni. Ya, Allah ampuni, wa yaghfir lakum, wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu memang zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Masya Allah, ya, di sini bisa kita ambil ibrah dan hikmah Bapak dan Ibu. Ketika seseorang meninggalkan kejahiliannya, meninggalkan kesesatannya, ya, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kegelapan hidup yang sebelumnya dia jalani, kemudian dia masuk kepada Islam, ya, di mana ketika dia masuk kepada Islam tersebut membuat dia terpaksa meninggalkan berbagai macam bentuk kesenangan dunia, manfaat dunia yang tadinya dia nikmati, yang dia miliki, maka insya Allah dengan hijrahnya dia ke dalam Islam itu pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan eh, lebih kurang artinya man taraka syai'an lillah awadahullahu bima huwa khairu minhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu, ya, karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang ditinggalkan tersebut dengan apa yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan tersebut, ya. Jadi kita harus yakin bahwasanya ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak diridhai Allah, meskipun berat hati kita karena banyaknya manfaat dunia yang kita dapatkan dari perbuatan tersebut, dari sesuatu tersebut, namun yakinlah kalau kita meninggalkannya karena Allah, ya, karena mencari ridho Allah, maka pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Saya yakin Bapak Ibu pernah membuktikan ini dan saya pribadi juga telah membuktikannya, ya. Ketika saya meninggalkan dunia pekerjaan yang saya alami, menurut saya penuh dengan lingkaran-lingkaran perbuatan syubhat, ya. Meskipun mungkin saya berusaha hati-hati, tapi sehati-hatinya kita pasti kita akan tetap terjerumus. Padahal waktu itu saya menikmati manfaat dunia yang cukup baik, cukup besar, jabatan yang cukup tinggi begitu, ya. Namun karena izin Allah saya tinggalkan dan kemudian kembali ke kampung halaman, kembali mengajar di pesantren yang perbedaan penghasilan tentu sangat sangat jomplang, ya. Namun karena mengharapkan ridho Allah, ya, saya ingin mendapatkan husnul khatimah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik lagi dari yang ditinggalkan. Lebih baik tentu tidak mesti dalam sisi angka-angkanya, ya, tapi dari sisi keberkahannya, dari sisi manfaat untuk manusianya, dari sisi ketaatannya dan seterusnya. Maka kita harus yakin dengan hal ini sebagaimana yang
diceritakan dalam ayat ini yang dialami oleh paman Rasulullah yang bernama Al-Abbas, yang tadinya hanya menebus dirinya dengan 20 emas atau sekitar 100 juta, namun setelah beliau menyatakan Islamnya malah mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang sebanyak 5 atau 2 miliar ya, 20 budak. Budaknya budak-budak yang berkualitas lagi gitu ya. Baik, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa in yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu. Dan jika mereka itu setelah tadi menyatakan Islamnya ya dan mendapatkan manfaat, dapat pula bagian-bagian harta rampasan perang dari Rasulullah, maka kalau seandainya wa in yuridu khiyanatak, dan kalau seandainya mereka menghendaki mengkhianati engkau setelah itu wahai Muhammad, faqad khanullaha min qabl, maka sesungguhnya mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya. Ya, maka mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya, artinya mereka telah berbuat maksiat kepada Allah. Telah mengkhianati Allah artinya bisa kita pahami mereka yang seharusnya beriman kepada Allah, yang dulu dalam rahim ibu mereka telah menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, begitu hidup dunia malah berkhianat, mengingkari perjanjian mereka dengan Allah, yang seharusnya mereka menjadi muslim, mukmin, tetapi memilih jalan kekufuran dan kemusyrikan, itu kan namanya khianat ya. Maka kata Allah, fa'am kana minhum. Maka kalau mereka berkhianat hari ini kepada engkau, sesungguhnya mereka telah berkhianat sebelumnya kepada Allah. Maka fa'am kana minhum. Lalu Allah berkuasa atas mereka. Allah kalahkan mereka ya. Jadi nggak masalah. Nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir kalian, oh, wahai Muhammad, berbuat baik kepada orang-orang yang telah masuk kepada Islam. Meskipun mungkin barangkali ada yang karena takut, ada yang karena pura-pura, ada yang karena ingin mendapatkan manfaat dunia. Nggak usah khawatir kata Allah. Terimalah mereka dengan baik, anggap mereka sebagai saudara-saudaramu dan berikan kepada mereka bagian daripada harta rampasan perang. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka menginginkan untuk mengkhianatimu setelah itu, maka kata Allah sebelumnya mereka juga sudah berkhianat. Mengkhianati Allah dari perjanjian yang mereka berikan kepada Allah sejak dulu di zaman roh ditiupkan ke dalam jasad mereka, di mana mereka berjanji kepada Allah akan menuhankan Allah dan seterusnya, tapi mereka di dunia malah memilih kekufuran dan kemusyrikan. Lalu kata Allah, meskipun demikian fa'am kana minhum, tetap saja Allah berkuasa atas diri mereka. Kalau Allah berkehendak, ya akan Allah jadikan kembali mereka terhina sebagaimana mereka telah dikalahkan di perang Badar. Ya, mereka akan menemukan kehinaan, kekalahan, dan kebinasaan kalau coba-coba lagi khianat begitu. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui apapun yang akan mereka lakukan, tapi juga Allah maha bijaksana ya. Allah bijaksana dalam artian Allah tidak ingin ada orang yang menginginkan beriman kepadanya, meskipun hanya dengan lisan saja sekalipun. Allah maha bijaksana. Allah memberikan peluang dulu. Tidak langsung memvonis ya. Berikan dia peluang. Barangkali setelah dia masuk Islam benar-benar, melihat indahnya syariat Islam ini, melihat betapa agungnya agama Islam ini, mereka kemudian ternyata akan menjadi lebih mantap hatinya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah berfirman, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, wahajaru, dan kemudian dia hijrah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, kemudian dia berjihad dengan harta-hartanya dan dengan jiwa-jiwanya fi sabilillah. Nah, ayat ini sampai di sini yang dimaksud adalah orang-orang muhajirin ya. Mereka beriman dengan Rasulullah SAW ya. Dan kemudian karena imannya mereka, karena yakinnya kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka ikut bersama Rasulullah, mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah, meninggalkan semua yang mereka miliki atau mungkin ada sebagian yang mereka miliki, mereka bawa. Kemudian mereka wajahadu bi amwalihim, dan kemudian mereka berjihad dengan harta yang mereka miliki, dengan harta-harta mereka yang mereka miliki, meskipun hanya mungkin tinggal sedikit ya, karena sebagian besar mereka tinggalkan di Makkah. Wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka. Jadi di sini berjihad tidak saja dengan harta, tapi juga dengan jiwa ya. Kalau yang ada harta dan jiwa, dua-duanya diambil. Artinya dia juga di samping menafkahkan hartanya untuk perbekalan perperangan yang akan digunakan oleh pasukan, dia pun ikut bersama dirinya menghunuskan pedang atau mengayunkan pedang gitu ya. Ikut di medan pertempuran menyabung nyawa. Nah, ini level yang paling tinggi ya, berjihad dengan harta dan juga dengan jiwa. Ada yang tidak memiliki harta ya, tapi tetap ikut berperang ya, dengan jiwanya, dengan jiwa raganya ya. Dan ada yang memang karena
keterbatasan fisiknya, karena sakit, karena cacat dan sebagainya, namun dia memiliki harta, maka dia korbankan hartanya untuk berjihad fisabilillah. Tiga orang ini tetap memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun level tertinggi tentu yang berjuang dengan harta dan jiwanya. Di samping dia berinfak, ya, dia bersedekah, dia berwakaf, dia pun ikut dalam kegiatan yang menjayakan atau memenangkan atau membuat agama Allah ini menjadi berkibar atau jaya. Kalau tidak sanggup ya dengan fisiknya karena tidak punya harta, atau mungkin karena fisiknya tidak sanggup, dia dengan hartanya. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kategori orang-orang muhajirin ya. Mereka beriman, ia berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa. Kemudian kelompok yang kedua kata Allah walladzina awau, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman, yaitu orang-orang Ansar. Mereka memberikan rumah mereka mungkin ada dua kamar, satu kamar diberikan buat teman mereka, saudara mereka yang datang dari Makkah, orang-orang muhajirin. Walladzina awau, artinya orang-orang yang memberi tempat tinggal kepada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Wa nasaru, dan bahkan tidak saja hanya sekedar memberikan tempat tinggal, mereka juga memberikan pertolongan untuk mereka, melindungi mereka, dan ikut berjuang bersama mereka di medan pertempuran, membasmi kebatilan, ya, menumpas orang-orang musyrikin di perang Badar. Maka kata Allah, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu kata Allah, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar ini, awliya'u ba'd, saling menjadi pelindung satu sama lain. Ya, saling bersaudara, saling melindungi, saling membela, ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan mereka saling mewarisi. Ada yang menjelaskan aulia di sini adalah saling mewarisi satu sama lain. Jadi kalau ada orang Ansar meninggal, karena seperti kita ketahui, Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Ya, misalkan sahabat A, saya lupa ya, ada sahabat-sahabat yang spesifik punya saudara, saudara apa nama, saudara Ikha namanya ya. Jadi Rasulullah memilih sahabat A dari kalangan Ansar dipersaudarakan dengan sahabat A dari kalangan Muhajirin. Nah, jadilah mereka bersaudara, bahkan ketika mereka meninggal dalam keadaan tersebut, satu sama lain saling mewarisi, ya, mewarisi tentu sesuai dengan bagiannya, porsinya, di samping ahli warisnya yang resmi, ya. Eh, Maka ini termasuk penjelasan daripada aulia di sini. Tapi secara umum maksudnya adalah orang-orang muhajirin, orang-orang ansar itu saling melindungi, saling menolong, ya, saling memberikan pertolongan satu sama lain, termasuk juga saling memberikan warisan. Adapun walladzina amanu, yaitu tadi cerita hubungan antara orang muhajirin dengan orang ansar, ya, salah satu brotherhood, persahabatan atau persaudaraan yang paling indah yang terdapat dalam sejarah umat manusia, ya. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah memiliki hubungan nasab, tidak pula sesuku, beda karakter, beda adat istiadat, tetapi menjadi saudara yang luar biasa, melebihi saudara kandung, ya, kecintaan mereka satu sama lain antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar ini, masya Allah. Kemudian golongan yang ketiga, walladzina amanu walam yuhajiru. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang beriman di Mekah bersama Rasulullah SAW, walam yuhajiru, tapi tidak mau hijrah, tidak ikut hijrah ke Madinah karena berbagai macam alasan. Ada yang mencari-cari alasan, ada yang memang alasannya syar'i, ya. Karena mungkin dia sakit, karena mungkin ada orang tuanya yang musyrik yang harus dirawat, ya. Atau mungkin anaknya masih kecil-kecil sekali. Atau yang tadi kita sampaikan ada karena enggan gitu ya. Enggan dan sebetulnya imannya masih setengah-setengah. Maka orang-orang yang seperti ini, kata kata Allah, malakum min walayatihi min syai'. Maka kalian tidak bagi kalian tidak ada eh, kewajiban untuk melindungi mereka. Ya, kalau itu kita pahami dalam aspek wilayah itu sebagai perlindungan dan pertolongan. Tetapi juga para ahli tafsir menyebutkan arti daripada ma lakum min walayati min syai' ini adalah kalian tidak berhak dan tidak boleh juga mewarisi mereka. Jadi tidak berlaku hukum warisan seperti yang terjadi antara orang muhajirin dan orang ansor. Meskipun mereka memiliki hubungan kerabat, misalkan begini, terhadap orang-orang yang tidak mau berhijrah, jika saudara mereka atau katakanlah ayah mereka meninggal yang telah berhijrah ke Madinah,
dan ayah mereka tersebut memiliki harta yang cukup banyak, maka anak-anak mereka yang masih di Mekah, meskipun mereka beriman, tidak berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Ya, karena Allah menetapkan waktu itu perwarisan itu hanya boleh dilakukan dengan hijrah. Ya, kalau tidak ikut hijrah, meskipun adalah anak kandungnya, istrinya, orang-orang yang berhak mendapatkan waris secara hukum warisan hubungan nasab, mereka tidak berhak mendapatkannya. Ya, nah itu juga mengikuti salah satu pendapat. Namun secara umum, al-mufassir atau ahli tafsir al-Imam At-Tabari menjelaskan maksud daripada malakum min walayatihim min syai' ini adalah secara umum kalian tidak berhak atau tidak mesti, tidak pantas untuk melindungi mereka, tidak pantas untuk ketika mereka katakanlah berperang menghadapi musuh mereka daripada kaum kabilah yang lain, maka kalian tidak boleh menolong mereka ya. Biarkan saja mereka. Meskipun mereka notabene adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi ya, tapi kenapa nggak mau hijrah? Kan di situ masalahnya. Berarti masih kurang keimanannya ya. Nah, itu kapan diterapkan sikap seperti tersebut? Baik tidak menolong, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan apa namanya eh, s- rasa apa namanya ya, eh, rasa simpati ya, ya, tidak memberikan simpati begitu atau simpati atau bahkan empati kepada mereka. Batasannya adalah hatta yuhajiru, sampai mereka mau hijrah. Jadi kalau nggak mau hijrah, ya itu tidak boleh dibantu, tidak boleh diberikan harta warisan, ya. Nah, itu mungkin sebagai semacam hukuman bagi mereka. Meskipun mereka notabene adalah orang-orang yang beriman, ya. Hatta yuhajiru, sampai mereka berhijrah. Nah, kalau sudah berhijrah, wa ini stansarukum fid dini fa'alaikumun nasru, ya. Kalau seandainya mereka telah berhijrah dan lalu mereka meminta tolong kepada kalian dalam urusan agama, artinya terhadap musuh-musuh mereka, menghadapi orang-orang kafir, fa'alaikumun nasru, maka wajib atas kalian untuk menolong mereka. Ya, dengan syarat mereka telah berhijrah ya. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Tapi ada pengecualian, tidak semua peperangan yang tidak semua musuh mereka harus kita tolong. Ada pengecualian yaitu kepada illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali kalau seandainya mereka meminta pertolongan kepada kalian untuk membantu mereka dalam menghadapi kaum yang ada perjanjian antara kalian dengan mereka, ya, ahlul kitab misalkan, atau orang-orang yang ada perjanjian antara Nabi Muhammad dengan mereka untuk tidak memerangi mereka, maka tidaklah boleh Nabi bersama pengikutnya untuk membantu orang-orang yang tadi kita sebutkan, yang tadinya tidak mau hijrah, kemudian baru mau hijrah. Nah, ketika mereka minta tolong harus dibantu, kecuali ada pengecualian, kecuali kalau yang dihadapi itu adalah orang-orang yang ada perjanjian antara kalian dengan mereka ya, ahlul kitab misalkan, atau orang-orang kafir zimmi ya, yang telah membayar upeti di bawah ke kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu dengan apa yang kalian kerjakan ya, maha melihat. Jadi jangan sampai melanggar tata tertib SOP yang telah Allah tetapkan di atas tadi. Seperti yang tadi kita jelaskan, karena Allah itu maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Kalau kalian melenceng, Allah melihat. Kalian patuh taat, Allah pun juga melihat. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd." Ya. Orang-orang kafir itu, kata Allah, satu sama lain menjadi pelindung. Mereka saling melindungi, saling berkompak begitu ya, saling tolong menolong. Ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Mereka saling menolong, mereka saling bahu membahu kompak begitu dalam memerangi kalian. Maka oleh karena orang kafir tersebut mereka kompak, mereka saling tolong menolong, saling bahu membahu, maka hendaknya kalian juga begitu kata Allah. Hendaknya kalian juga awliya'u ba'dukum ba'd, saling menjadi penolong satu sama lain. Illa taf'aluhu, kalau tidak kalian lakukan yang seperti tersebut, ya, begitu kita menerjemahkannya ya.
tidak sesuai dengan yang tertulis di sini. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak mengerjakannya. Apa yang dimaksud yang tidak dikerjakan di sini? Yaitu saling menjadi tolong menolong satu sama lain, ya, malah tidak peduli dengan teman-teman kalian, dengan sahabat-sahabat kalian, maka yang akan terjadi adalah takun fitnatun fil ard. Yang akan terjadi adalah kekacauan di atas bumi Allah. Artinya kemusyrikan, kekufuran, kejahilian akan kembali merata di atas bumi ini. Karena kalian berpecah belah sehingga kalian mudah dihantam, dihancurkan oleh musuh-musuh kalian. Maka oleh karena itu bersatulah, saling tolong menolonglah, ya, saling bahu membahulah untuk memerangi kekafiran, kemusyrikan. Karena jika itu tidak kalian laksanakan, takun fitnatun fil ardi, maka jadilah nanti fitnah di atas dunia ini, menebar kembali kekafiran, kemusyrikan dan kerusakan serta kejahilian, wa fasadun kabir, dan juga akan terjadi kerusakan yang sangat besar, ya, ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir menang atas umat Islam, maka tentu kerusakan, fitnah akan merajalela, ya. Allah akan kembali disekutukan, kemusyrikan merajalela, maksiat-maksiat yang besar akan semakin banyak dilakukan, zina, minum khamar, pembunuhan, riba dan seterusnya akan semakin merajalela di atas dunia ini kalau kalian tidak mau saling tolong menolong satu sama lain, kata Allah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, ya, ya, Allah ulangi kembali di sini, memuji orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, ya, dan berjihad di jalan Allah. Ya, tidak Allah jelaskan lagi di sini secara detail apakah dengan harta atau dengan jiwa, ya. Di sini Allah sebutkan secara umum orang-orang yang beriman dan kemudian mereka berhijrah, ya. Dan tentunya sudah masuk golongan yang ketiga tadi, ya, yang tadinya nggak mau berhijrah, kemudian tidak lama setelah itu mereka akhirnya hijrah, ya, maka masuklah golongan mereka ke dalam ayat ini. Orang-orang beriman dan mereka berhijrah ke Madinah, ya, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Kemudian walladzina awaw wa nasaru, dan begitu juga orang-orang yang memberikan tempat tinggal, tempat kediaman dan memberikan pertolongan, yaitu kaum Ansar, ya, orang-orang yang beriman dengan Nabi di Madinah. Maka kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah puji mereka dengan Allah mengatakan mereka itulah semulia-mulianya orang yang beriman. Mereka itulah sebenar-benarnya orang yang beriman, ya. Orang, jadi kategori orang beriman paling tinggi di zaman Rasulullah tentunya para sahabat, ya, yaitu orang-orang yang berhijrah, beriman bersama Allah dan Rasulnya, kemudian mereka berhijrah dan kemudian juga memberikan pertolongan dan memberikan tempat tinggal. Jadi dua golongan ini adalah level orang Islam yang tertinggi dalam sejarah kehidupan manusia, ya, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang memang mendapatkan keistimewaan dalam Islam, ya, karena mereka menjadi orang-orang pertama yang menolong Rasulullah baik dari kalangan muhajirin begitu juga dari kaum ansar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka Allah berikan ampunan. Ampunan atas dosa-dosa mereka yang telah dulu berlalu mereka kerjakan. Dengan mereka masuk Islam, maka Allah berikan ampunan. Wa rizqun karim. Di samping Allah berikan ampunan, Allah berikan juga rezeki yang mulia, ya. Nah, rezeki yang mulia di sini, sebagian ulama tafsir menjelaskan itu adalah surga di akhirat nanti, ya. Di akhirat Allah berikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, yang kenikmatan tiada batas di sana. Tapi juga sebagian ahlul ilmi mengatakan rizkun karim di sini adalah dunia, ya, di mana mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia setelah mereka Islam, hijrah, akhirnya mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad, mendapatkan harta rampasan perang dalam peperangan, bahkan setelah itu mereka hidup dalam kehidupan yang damai, tentram, sentosa dalam naungan panji-panji Islam. Nah, kemudian ya, afwan, ya, ternyata tadi saya salah memahami. Ayat yang di atas tadi khusus untuk orang yang berhijrah pertama kali dan orang-orang Ansar, ya. Adapun orang-orang yang berhijrah kemudian ternyata di ayat berikutnya dipuji oleh Allah. Allah mengatakan walladzina amanu min ba'du. Adapun orang-orang yang beriman setelah mereka, ya, bukan termasuk as-sabiqunal awalun yang beriman dan kemudian hijrah pertama kali ke Madinah, tapi setelah beberapa fase berlalu baru mereka
beriman ya. Walladzina amanu min ba'du, dan orang-orang yang beriman setelah mereka, wahajaru, lalu ikut pula berhijrah ke Madinah, wajahadu ma'akum, dan kemudian juga berjihad bersama engkau wahai Muhammad, faulaika minkum, maka mereka itu adalah termasuk bagian dari keluarga kalian, termasuk daripada golongan kalian ya. Itu yang kita maksud tadi, orang-orang yang hijrahnya belakangan ya. Kemudian wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Nah, ayat ini Bapak dan Ibu, meskipun dia tergabung dalam satu ayat, namun dia eh, menghapuskan hukum yang sebelumnya. Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Orang-orang yang punya hubungan kerabat, sebagian mereka lebih berhak daripada sebagian yang lain. Maksud di sini adalah kalau kita kembalikan kepada hukum warisan tadi, ketika tadinya yang ada baru orang muhajirin dan orang muhajirin yang hijrah pertama kali ke Mekah dan orang Ansar yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka hukum waris pada waktu itu berlaku sesama mereka saja antara orang muhajirin dengan orang Ansar. Nah, begitu datang gelombang kedua daripada orang muhajirin, orang-orang yang tadinya sudah beriman tapi tidak hijrah, maka datang gelombang yang kedua, yang mana di gelombang kedua tersebut terdapat anak-anak mereka, istri mereka, ayah mereka, dari orang-orang yang telah hijrah pertama. Maksudnya, istri atau anak-anak kerabat daripada orang-orang yang hijrah pertama kali, bergabung bersama mereka, maka berubahlah ketentuan warisan tadi. Kembali kepada sistem nasab, ya. Karena eh, orang-orang yang tadinya di Mekah yang tidak boleh menerima warisan meskipun ahli waris mereka sekarang sudah bergabung ke Madinah, ya, sehingga Rasulullah atau Allah kembalikan sistem warisan itu kepada ulul arham kembali. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Ketika telah terjadi hijrah secara totalitas, orang-orang yang tadi beriman di Mekah dan bergabung mereka dengan orang-orang yang menjadi nasab mereka, ayah mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, maka Allah kembalikan kembali hukum warisan tersebut. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, sebagian mereka lebih berhak untuk mendapatkan hak dalam bentuk warisan dari sebagian yang lain. Fi kitabillah, yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya ya. Dalam ayat Mawaris dalam surat An-Nisa. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha maha mengetahui ya. Allah maha mengetahui segala segala sesuatu. Allah maha mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas ya. Mana yang bijaksana dan mana yang tidak. Jadi Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah tuntaskan tadabbur surah Al-Anfal ya. Tentu pasti kita merasakan suatu perasaan yang gembira luar biasa karena dengan izin Allah satu persatu surah-surah Al-Quran berhasil kita tuntaskan, kita tadabburi, dan tentunya banyak sekali ibrah hikmah yang telah kita dapatkan. Dan tentunya sedikit saya jelaskan kenapa apa atau apa yang kita dapatkan dari mengikuti cerita-cerita peperangan seperti ini. Ya, mungkin sebagian kita ada mengira apa sih manfaatnya kita membaca kembali detail-detail peperangan Badar seperti dalam surah Al-Anfal ini. Mungkin bagi kita hari ini tidak kita dapatkan manfaatnya ya, tapi seiring dengan waktu kita akan menemui hal-hal seperti ini ya. Kita akan menemui hal-hal seperti ini dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan perjuangan kita dan seterusnya. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mengikuti kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka hal-hal yang terjadi dalam peperangan tersebut pasti nanti akan kita lalui ya. Dalam posisi kita masing-masing, apakah kita sebagai pemimpin, apakah kita sebagai prajurit, dan lain sebagainya. Di samping beberapa hukum-hukum yang memang juga terdapat di dalamnya, hikmah-hikmah ya, dalam hubungan dengan kesabaran, kebijaksanaan, kebesaran hati, ya, bagaimana hubungan persaudaraan dan seterusnya. Jadi saya yakin banyak sekali manfaat yang sudah kita dapatkan dari tadabbur Al-Quran yang telah kita lakukan ini, terutama surah Al-Anfal ya, yang mungkin sebagian kita merasa agak apa namanya agak monoton ya, karena tidak mendapatkan
hukum-hukum, tidak mendapatkan cerita yang menarik ya, tapi malah membaca kembali sesuatu yang telah terjadi, perang Badar ya. Tapi mungkin bagi kita yang mengikuti dengan seksama, pasti kita mendapatkan hikmah, mauizah yang luar biasa dari kejadian perang Badar ini. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan menambah keimanan kita dan wawasan dan keilmuan kita terhadap kitabullah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan kehadirannya, dan mohon maaf kalau dari penyampaian saya ada kekurangan serta salah khilaf dalam ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.